haleluya. Di hadapan-Mu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus. Yesus, mari angkat tangan kita. Haleluya. Keinginan kami dalam hidupku hanya untuk menyembah. mari kita berlutut. Oh, beberapa saat engkau sujud. Haleluya, haleluya. Hanya untuk menyembah Yesus. Oh, haleluya. Ya Yesus. Yesus, Yesus, oh Yesus. Mari kita berdiri semua. Di hadapan-Mu keinginan dalam hidupku, oh, hanya untuk beri sorak-sorak kepada Tuhan. Oh, yeah. Lebih meriah lagi. Ku
dosa. Lebih lagi beri sorak-sorak kepada Dia. Haleluya. Hadapanmu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Haleluya. Keinginan hanya bagimu. Ini yang menjadi kerinduan kami pagi hari ini Bapa. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik bagi kami Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami pagi hari ini boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Kami semua boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Turun di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu. Kami siap berglori bagi-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita bersyukur kalau hari ini kita ada di tempat ini. Kita bersyukur kita memiliki Allah yang hebat. Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Allah yang memelihara hidup kita. Haleluya. Betapa hebat kuasanya bagi kita. Amin. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan.
hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk kami masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan.
hatimu yang paling dalam. Naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus, keinginan dalam hidupku hanya untuk lagi katakan Yesus, ku sembahkan. Yesus, amin, 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 amin. Glory, glory, glory. Yesus, ku sembah Kau. Amin, amin, Yesus. Amin, haleluya Yesus. Katakan Yesus,
Engkau luar biasa. Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Oh, Roh Kudus, 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 Roh Kudus. Haleluya. 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 Hanya untuk kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Lagi. Dia ada di sini. Dia ada di sini. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih buat hadirat. Yes. Bersama kita katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Betapa hebat. Betapa hebat kuasa Tuhan. Betapa kuat kuasa Tuhan. Kuasanya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah. Haleluya, puji Tuhan. Seharusnya tidak ada firman. Haleluya. Karena sungguh orang rasakan. Karena sungguh kita rasakan. Dia ada di sini. Dia ambil alih pelayanan hari ini. Dia turut bekerja pelayanan hari ini. Bukan karena kita. Amin. Haleluya. Tapi dia mau berdaulat atas saya dan saudara. Sebagai alat Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan. Dia mau berdaulat. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Segera kita masuk firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yesaya 40 ayat 31. Haleluya, puji Tuhan. Yesaya 40 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sekali lagi, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Haleluya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya, saudara. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Firman Allah katakan mereka mendapat kekuatan baru. Ada kekuatan baru. Selalu ada kekuatan di dalam Tuhan. Tuhan itu baik. Dia beri kekuatan. Dan selalu ada kekuatan. Tidak pernah kekuatan itu bergeser dan terhenti di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tidak akan pernah berhenti. Dia akan terus berjalan dan berjalan. Dia akan datang dan dia akan datang
kepada siapapun yang terus-menerus menanti-nantikan Tuhan. Dia akan terus datang dalam keadaan apapun, dalam pergumulan apapun. Kekuatan Tuhan akan datang kepada orang-orang yang mengalami pergumulan yang berat. Selalu ada kekuatan di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau terang sehat. Kalau terang kuat hari ini saudara. Terang sehat secara jasmani. Terang sehat secara rohani. Itu karena kekuatan Tuhan. Haleluya. 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 Itu karena kita sudah melakukan sesuatu yang paling mulia bagi Tuhan. Kita sudah membereskan kehidupan kita. Setiap kesalahan kita, setiap pelanggaran kita, setiap dosa yang kita buat kita sudah bereskan dan kita yakin sudah terjadi pemulihan. Sudah ada pemulihan. Sudah diberikan pemulihan. Sudah ada dan selalu ada pemulihan bagi setiap mereka yang melakukan pemberesan dengan Tuhan. Karena itu dengan hati yang paling dalam, Tuhan ini saya, ini kami, ini kita sekalian Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau dan kami akan terus menanti-nantikan Tuhan. Karena tanpa kami menanti-nantikan Tuhan, tanpa kami sujud di hadapan Tuhan, tanpa kami memohon belas kasihan dari Tuhan, tidak mungkin Tuhan beri kekuatan kepada kita. Tetapi karena kita sujud, kita datang kepada Tuhan, kita memohon Tuhan karuniakan kekuatan kepada kita, maka diberikan kekuatan itu kepada kita. Haleluya saudara. Haleluya. Kekuatan itu saudara, ujung-ujungnya Tuhan berpesan kepada kita supaya kekuatan Tuhan itu tidak keluar dan tidak dipindahkan dalam kehidupan kita. Satu hal yang Tuhan minta, jangan takut. Amin. Jangan bimbang. Jangan ragu. Ada Tuhan loh. Ada Tuhan yang akan meneguhkan setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Dia Allah yang setia. Kasih setianya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saat-saat ini saudara. Ketika kita mendekap akan kasih Tuhan. Ketika kita tidak ada rasa takut secara kita memiliki iman kepada Tuhan. Orang-orang sekarang dibayangi, dinaungi dengan rasa takut yang besar. Mau salam saja. Salam kebajikan. Padahal atmosfer dalam dunia ini Tuhan sudah lingkupi. Dia sudah alirkan kuasa Tuhan di dalam atmosfer dunia ini saudara. Hanya orang yang tidak kuat akan kena virus saudara. Tapi orang yang kuat dalam Tuhan, virus itu dikatakan akan dipindahkan. Akan dilalukan. Kalau ada tanda darah terpalang di pintu-pintu anak Tuhan. Di setiap kediaman-kediaman anak Tuhan ada darah. Ada tanda darah. Darah itu apa saudara? Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristus. Maka kita percaya dan yakin melangkah saja dengan iman. Bahwa Tuhan akan melalukan usir itu virus corona saudara. Dia akan lalukan saudara. Setiap virus yang mengancam, yang membahayakan kehidupan banyak orang di dunia ini.
orang-orang di dunia ini saudara mengalami intimidasi tekanan. Ada mengalami rasa takut yang besar. Kenapa saudara? Karena tidak ada kekuatan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang itu saudara. Kenapa kita muncul seperti orang yang menang dan pemenang saudara? Karena kita sudah teruji. Kita sudah terlatih saudara. Kita sudah teruji. Ya, walau ada badai saudara. Walau ada ujian. Walau ada problem yang besar saudara. Tapi karena kita melekat dengan Tuhan. Karena kita selalu bersama dengan Tuhan. Kita memohon Tuhan topang kehidupan ini. Tuhan engkau ada bersama dengan saya. Sehingga kita tidak ragu melangkah di dalam dunia ini saudara. Jangan takut. Jangan bimbang. Ada Tuhan yang akan meneguhkan kita. Artinya ada Tuhan yang akan menjamin. Ada Tuhan yang membela. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Dia tidak akan pernah biarkan kita. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita sedetik pun saudara. Tidak pernah kita ditinggalkan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang kuat imannya kepada Tuhan. Kita harus kuat hari-hari ini. Karena firman Allah katakan saudara. Jika kita tawar hati dalam kesesakan. Jika engkau lemah dalam kesulitan atau kesesakan, kesukaran apapun. Maka kecil terempe kekuatan. Karena kita terbatas adanya. Kita terbatas. Saya, Bapak Ibu, orang semua terbatas adanya. Karena itu saudara, di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, orang tetap harus maju saudara. Orang harus muncul bagaikan pemenang. Orang harus terbit seperti orang pemenang saudara. Kita harus yakin bahwa kita menang di dalam Tuhan. Haleluya saudara. Kita menang di dalam Tuhan. Ada Tuhan yang bersama dengan kita. Pujian-pujian tadi saudara menggambarkan, melukiskan bahwa Tuhan itu kekuatan kita. Tuhan itu menara kekuatan saya dan saudara. Dia akan terus menopang saya dan saudara. Dia topang torang. Dia selalu menopang kita. Dia tidak pernah tinggalkan saudara. Asal kuat terempe iman. Kuat terus. Kuat karena Tuhan. Kuat bukan karena kita kuat saudara. Tapi kita harus kuat di dalam kekuatan kuasanya saudara. Orang yang kuat bagaikan burung Raja Wali. Dia tidak mudah menyerah. Dia tidak mudah putus asa. Dan dalam proses yang dia hadapi, ya saudara, dia ingin meraih kemenangan. Kenapa ada kemenangan? Karena dia selalu tenang ketika dia ada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Situasi yang tidak mengenakan. Situasi yang sulit saudara. Dia tidak mudah menyerah. Dia tidak mudah putus asa. Sekalipun mungkin ada anggota keluarga kita sudah divonis. Stadium 3 ke stadium 4 karena ginjal. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau tidak mudah menyerah, kalau engkau tidak putus asa, kalau engkau tetap tenang, ada kemenangan yang Tuhan siapkan. Ada kemenangan yang Tuhan siapkan. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah kuasanya. Tidak akan pernah berubah kuasanya. Kemarin, hari ini, besok dan seterusnya. Bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jangan mudah menyerah. Jangan putus asa. Tetap tenang. Tetap tenang.
Tetap tenang. Supaya kita menang dalam proses apapun, saudara. Kalau kita tidak tenang, kalau kita kalut, kalau kita bimbang, saudara. Kalau kita mau menyerah saja, orang tidak akan pernah mengalami kemenangan Tuhan. Memang Tuhan, saudara, bukan hanya iblis, bukan hanya dunia menyodorkan sakit penyakit untuk orang alami. Mungkin dalam usaha, mungkin dalam pekerjaan. Dalam bisnis kita kadang-kala Tuhan izinkan ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang mengganjal pelayanan, usaha, bisnis, kehidupan tubuh fisik kita, saudara. Tuhan sengaja taruh sesuatu supaya kita belajar setiap ketetapan firman Allah. Mazmur katakan, kalau aku tertindas, itu baik bagi saya. Kalau kita tertindas, kalau kita mengalami kesulitan, katakan Tuhan itu baik bagiku. Karena sedang melatih iman rohani saya dan saudara. Apakah kita tetap sabar? Apakah kita tetap tahan uji? Apakah kita mampu melewati atau tidak mampu melewati, saudara? Yang terpenting di sini, jangan mudah menyerah. Jangan mudah putus asa, saudara. Ada Dia. Ada Dia, ada Tuhan. Ada Dia, ada Tuhan. Dia ada di sini. Dia bersama dengan engkau. Dia bersama dengan pergumulanmu. Dia bersama dengan kesusahanmu. Dia bersama dengan kesulitanmu. Asal kita tidak mudah menyerah dan putus asa. Tetap tenang. Tetap tenang, saudara. Sama dengan kami dalam pelayanan. Firman Allah katakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan beri kekuatan. Diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberi kesanggupan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang, saudara. Kita akan terbang tinggi. Biar ada badai angin sakal. Biar ada topan, saudara. Kita akan terus menerbangkan doa kita. Kita akan terus menerbangkan pelayanan kita. Kita akan terus menerbangkan kesetiaan kita. Kita akan terus menerbangkan pengorbanan kita. Kita akan terus menerbangkan ketaatan kita. Taat itu, saudara, sakit. Siapa bilang tidak sakit taat, saudara? Siapa bilang tidak taat? Contoh Abraham. Ketika dia disuruh untuk mengorbankan anaknya. Itu sakit. Harus pergi ke Gunung Moriah. 3 hari perjalanan untuk sampai di bukit, saudara. Dan anaknya digendong. Lalu anaknya bertanya, "Bapak, manakah domba yang siap dikorbankan, yang akan disembelih?" Abraham menjawab dengan iman, "Allah Yofayiri." Dia mengadakan. Dia sudah adakan. Sebelum pun kita bertindak untuk melihat karya Tuhan yang besar, Tuhan sudah siapkan sumber berkat bagi saya dan saudara. Tapi Tuhan mau supaya kita bukan menjadi orang Kristen yang manja. Kita harus melewati ujian demi ujian. Kita harus melewati tantangan demi tantangan seperti Abraham. Satu-satunya anak, selama 100 tahun Tuhan jawab, Tuhan beri anak yang dijanjikan Tuhan. Memang ada anak dari Hagar. Tapi yang sesungguhnya, saudara, anak perjanjian itulah yang dinanti-nantikan Abraham. Dan ketika Tuhan sudah memberikan perjanjian lewat anaknya, Tuhan pun masih menguji iman daripada Abraham. Korbankan anakmu. Korbankan, saudara. Ada sesuatu yang harus kita korbankan dalam pelayanan. Dalam pengiringan.
Jangan berkata ketika kita sudah setia melayani Tuhan, kita berada di zona yang nyaman. Woi, salah. Abraham, apa yang kurang pada Abraham? Abraham semuanya diberkati. Apa yang tidak dimiliki oleh Abraham? Serba-serbi, serba lengkap, serba ada, semua ada saudara. Dan ternyata di serba ada itu kan bukan menjamin dia ada di zona yang nyaman. Amin saudara. Tuhan taruh sesuatu supaya kita akan lebih dan lebih lagi menyembah dan memuliakan melayani Tuhan. Dan kita berkata, ku kagum akan Engkau. Ku kagum. Ada sesuatu, ada duri Tuhan taruh. Supaya kita tidak akan sama seperti Lucifer. Yang ingin menyemai Tuhan. Yang ingin mengambil posisi Allah. Padahal dia cuma manusia kepercayaan Allah Tuhan. Berhati-hati kita dalam pelayanan. Jangan sampai pelayanan kita motivasi, misi pelayanan kita seperti Lucifer. Salah motivasi, salah pelayanan saudara. Tapi mulai dari hari ini saudara, kita mantapkan pelayanan kita, motivasi kita, misi kita, menopang pelayanan bukan karena apa-apa. Bukan karena nanti mau mengacaukan dan sebagainya. Tapi senantiasa demi keutuhan, demi kesatuan, demi persatuan. Supaya terjadi kegerakan, kebangunan rohani. Ada banyak jiwa yang dapat diselamatkan. Itu tujuannya saudara. Desember ini 18 tahun saya ada di Bolontio Pulahenti saudara. Tuhan, apakah saya berdosa Tuhan? Apakah saya pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang berat Tuhan? Sehingga sampai hari ini saya belum dipercayakan dengan jiwa-jiwa yang anggota tetap saudara. 18 tahun saya ada di situ saudara. Mulai dari bujang dan lain sebagainya. Tapi puji Tuhan mengalir saja. Karena Tuhan yang punya pelayanan, Tuhan yang punya jiwa. Kerjakan saja tanggung jawabmu, tugasmu hanya melayani. Nanti soal jiwa Tuhan yang siapkan. Haleluya saudara. Amin saudara. Kalau saudara boleh tanya, susah enggak saya? Sulit enggak saya? Enggak saudara. Dengan iman saya berani berkata, tidak sulit saya, tidak sukar saya. Karena firman Allah katakan, nantikan Tuhan terus. Engkau diberi kekuatan. Kami membangun hampir 100 juta. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang kaya. Tidak ada jemaat, Tuhan itu jemaat saudara. Kami mulai dengan iman. Setelah 2018, 2019 kami mulai meletakkan fondasi batu pertama. Dan kami kerja dan kerja. Puji Tuhan. Semulai atap saudara. 40% sudah dapat atap saudara. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat. Engkau yang tidak mampu, engkau yang tidak sanggup, firman Allah katakan. Dia akan memberi kesanggupan. Dia akan memberi kemampuan. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus pegang kekuatan Tuhan. Ambil kekuatan Tuhan. Miliki kekuatan Tuhan. Karena firman Allah katakan dalam Efesus, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kita harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kuasa Tuhan tidak dibayar saudara. Berapapun harta Anda, berapapun kekayaan yang Bapak Ibu miliki, tidak akan pernah dapat membayar kuasa Tuhan. Karena itu saudara, kalau kita kaya, kalau kita sedang kayanya, kalau kita biasa-biasa orangnya, kalau kita miskin saudara, firman Allah katakan di hadapan Tuhan, orang sama. Tidak ada yang beda saudara. Kalau hatinya hati yang kudus, kalau hati-hatinya yang bersih, hadirat Allah turun di setiap bejana-bejana hati kita. Dia datang dalam bejana-bejana hati kita.
Dia membersihkan sesuatu yang perlu dibersihkan. Dia perlu menambah sesuatu yang masih kurang untuk ditambah-tambahkan. Dia sedang menambahkan sesuatu yang perlu ditambah-tambahkan. Amin, saudara. Kalau kita tidak sanggup, kalau kita tidak mampu, dia menambahkan kesanggupan kepada kita. Kalau kita sudah tidak berdaya, dia mampu memberi jalan keluar. Berjalan. Haleluya, saudara. Melompat. Amin, saudara. Itulah kasih Tuhan. Itulah kuasa Allah. Haleluya, saudara. Haleluya. Pelayanan Yesus bukan menyediakan hukum Taurat. Bukan menyelesaikan Taurat. Tapi dia menyempurnakan firman Allah. Bagaimana, saudara? Dia menghapus tradisi di Bethesda. Kolam Bethesda. Bagaimana? Ya, dia menghapuskan tradisi-tradisi. Kalau dia orang pertama masuk dalam kolam, ketika ada goncangan, digoncang-goncangkan kolam itu, berarti ada kuasa. Nah, orang yang sakit ketika masuk di kolam, dia sembuh. Tapi Yesus menawarkan pelayan yang tidak bersyarat. Tanpa pun yang pertama engkau pergi ke kolam, tetapi hati kita mau jumpa dengan Tuhan. Hati kita mau bersedia, Tuhan ini hidup saya, ubahkan. Pulihkan saya, ubahkan saya. Supaya saya melihat kemuliaan Allah terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan ada dengan kita. Tuhan beri kekuatan. Tuhan beri kesanggupan. Tuhan memberi kemampuan. Yang lemah engkau dikuatkan. Yang bimbang diberi ketetapan, saudara. Yang tertutup jalan Tuhan, buka itu jalan. Tuhan sang pemberi berkat. Dia menolong kita. Terlebih yang sakit. Saya percaya Roh Kudus sudah jamah yang sakit. Mungkin ada yang mengalami kelumpuhan ekonomi. Kelumpuhan pekerjaan. Ketika engkau mengalami kelumpuhan itu, Tuhan izinkan, berkata dengan iman, Tuhan memang engkau izinkan dan melatih saya. Biarpun saya tertindas dan ditindas, tidak mengapa Tuhan. Ini untuk kebaikan kita. Ini untuk kebaikan saya. Latihlah saya. Ajarlah saya. Didiklah saya. Proseslah saya. Supaya saya menuju kepada kesempurnaan. Tuhan ada di sini. Dia bersama dengan kita. Dia sementara memberi kemenangan kepada kita. Raih kemenangan. Asal kita tidak putus asa. Asal kita tidak bimbang. Asal kita tidak menyerah. Dan tetap tenang. 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 Jangan takut. Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan berkati, saya serahkan kepada Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Rindu diberkati Tuhan. Angkat tangan saudara yang ingin diberkati Tuhan. Tunjuk kiri kanan saudara, kamu siap diberkati Tuhan. Yang di balkon angkat tangan yang ingin diberkati Tuhan. Wah, haleluya. Bapak Julius mau minta apa? Mau minta apa? Ke saya maksudnya. Minta apa? Bilang Jo. Serius ini. Apa ini? Hah? Saya tidak tanya Pak Oma. Saya tanya Pak Julius, Bapak Julius. Uang mau minta? Hah? Bukan amin. Mau minta atau tidak? Mau. Minta Jo. Minta. Masalahnya dia akan dapatkan ini tidak cukup dia meminta. Tapi dia harus datang.
Ada saatnya seperti sudah dekat. Nah, ambil Jo. Nah ini serius ya, ambil saja. Ada saatnya sudah dekat, berapa kali dia mau ambil nggak jadi. Sekarang kita rela kasih dia. Terima kasih. Bawa itu doi. Saudara mau minta apa Pak Tuhan? Saudara yang tahu bukan? Iya bukan? Sekarang bukan tergantung saudara meminta berapa kali. Tapi Tuhan mau kita dekat dengan dia saja. Amin. Saya sudah titip pesan kepada WL dari bulan lalu sampai hari Jumat yang lalu. Saya minta kepada worship leader pemimpin pujian. Saya tidak melarang mereka nyanyikan lagu untuk kesembuhan. Untuk meminta. Itu baik. Tapi saya lebih tekankan kepada mereka. Mari akhir-akhir ini kita ajak jemaat. Membawa penyembahan kita tentang dekat dengan Bapa. Saya pikir kita kalau dekat dengan Bapa. Apa yang saudara butuhkan. Kalau sedekat dengan Bapa. Bapa apa akan kasih. Bahkan yang tidak pernah engkau pikir. Katakan amin. Bapak Julius tadi meminta. Yang pertama. Yang kedua. Dia harus datang dekat dengan aku. Yang ada siap memberi berkat kepada dia. Bapak Ibu dan khususnya bagi worship leader. Mulai minggu depan. Apapun lagu mau firman Tuhan. Saya minta sebelum lagu mau permintaan kesembuhan. Mau permintaan yang lain-lain. Mau lagu bentuk doa. Kita memulai dengan kita dekat dengan Bapa. Dan saya percaya dalam setiap ibadah kita. Kalau engkau sudah dekat dengan Bapa. Sebelum firman Allah disampaikan. Jemaat sudah mendapatkan sesuatu dari Bapa. Ku ingin selalu berdiri semua. Bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati. Angkat dua tangan kita. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama selamanya. Habis ibadah ini saudara pulang, turunkan tangan. Senin, Selasa sampai Sabtu. Saya pikir pasti di doa saudara berminggu-minggu ada banyak permintaanmu. Tapi coba sekarang kita rubah cara kita akhir-akhir ini. Kurangi banyak permintaanmu, tuntutanmu. Tapi perbanyak kata aku mau dekat dengan engkau. Amen. Percaya Bapak Ibu. Amen. Percaya. Amen. Ketika kita dekat dengan Bapa, firman Tuhan jaminan kita. Hanya Allah saja aku tenang. Ku ingin selalu jemaat menikmati hadiratmu. Biar haleluya. Ya haleluya. Sudah enggak ada lagi tempat lain untuk memberikan kita tenang. Hanya dekat dengan Bapa. Ku ingin selalu bersekutu. Ya haleluya. Menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu Tuhan tinggal dalam hidup.
Ya haleluya. Ya haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Selamanya. Jemaat bisa lebih keras lagi katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Ku ingin. Menikmati. Haleluya. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku sepanjang minggu, sepanjang hari. Sungguh indah bersamamu, sama-sama ku ingin selalu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah Roh-Mu sungguh indah. Singers dan choirs, ku ingin selalu. Jemaat menikmati kedekatan dengan Bapa. Kita tidak tuntut Bapa apa yang Bapa buat. Tapi saudara lewat perkataanmu sedang menuntut jiwamu. Aku mau dekat dengan Bapa. Aku mau dekat dengan Bapa. Aku mau tenggelam dalam hadirat Tuhan Bapa. Haleluya. Sekali lagi singer. Ku ingin selalu. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu, taruh tangan di atas kepala. Biarlah Roh-Mu, biarlah Roh-Mu. Tanpa hamba Tuhan menumpangkan tangan di atas kepala. Tapi ada tangan Bapa yang memegang tangan. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Again, ku ingin selalu.
bersama-samanya. Menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Angel, ku ingin selalu, ku ingin urapi Tuhan. Tidak ada yang lain bagi hanya dekat Bapa, hanya dekat Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. tinggal dalam Marcel, ku ingin biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. haleluya. 5 menit engkau dekat hari ini dengan Tuhan. Mempersiapkan 6 hari ke depan sepanjang minggu ini. Engkau punya kerinduan 5 menit dalam penyembahan tentang dekat dengan Tuhan. Untuk supaya engkau 6 hari, 7 hari ke depan, engkau tetap tenang, engkau tetap tenang, engkau tetap tenang, engkau tetap tenang. Dia sedang memperhitungkan beberapa menit penyembahanmu. Haleluya. Haleluya. Angkat 2 tanganmu. Hamba Tuhan Kiki berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami boleh menikmati lagi hadirat-Mu siang hari ini Tuhan. Kami boleh merasakan kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya apa yang telah kami lakukan siang hari ini, semuanya boleh berkenan di hati Tuhan. Dan kami akan melihat penyertaan Tuhan menjadi bagian kami ketika hadirat Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami mau selalu untuk bersekutu dengan Engkau. Karena ketika kami bersekutu dengan Engkau, di saat itulah kami akan melihat mujizat demi mujizat dari Allah menjadi bagian kami semua Tuhan. Apapun yang menjadi beban pergumulan hidup kami percaya Tuhan yang akan memberikan jawaban di setiap pergumulan-pergumulan doa kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tetap pakai dia, tetap peralat dia Tuhan, dimanapun dia melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Dia bisa menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan, saat ini kami semua umat-umat-Mu akan memberikan korban persembahan yang telah kami persiapkan dari rumah kami masing-masing. Apapun yang kami berikan Tuhan, ketika kami memberikan dengan sukacita, maka kami yakin dan percaya berkat-berkat Tuhan akan mengalir menjadi bagian kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
kami akan membawa korban persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberi persembahan pagi hari ini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari jemaat yang sudah memberikan persembahan, kita nyanyikan bersama pujian ini. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Benny Stephen Raung yang sudah melayani kita pada saat ini. Kalau Bapak Ibu masih ingat, kita 2-3 tahun lalu kita rombongan Natal di tempat ibadah beliau. Itu yang dipimpin oleh Rayon pakai batik itu loh. Raik Hermon ya. Nanti tahun ini kita berdoa, kita pimpin lagi. Kalau kok so tidak ada. Kalau corona maksudnya so bilang boleh, baru terang pergi lagi. Belum diundang kok kita kira so terlalu pede. Nah Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan hari ini. Lambaikan tangan, Bapak Ibu diberkati Tuhan, puji Tuhan. Ada yang baru pertama kali bersama dengan kami hari ini? Bisa angkat tangan? Yang baru pertama kali bersama dengan kami. Yang ada di atas?
Puji Tuhan. Tetap Bapak Ibu kita ibadah hari Minggu, kita tetap menjaga prokes ya. Dan bisa duduk sebentar, seperti saya sampaikan di video supaya kita lebih nyaman lagi jika ibadah seperti ini kita akan mulai. Ada yang berpikir dan memang sudah dari beberapa bulan lalu, apakah kita jemaat eklesia ibadah harus kita daftar? Dan baru beberapa hari lalu ada juga suara menyampaikan begitu. Kami akan melihat perkembangan kondisi kita Gorontalo seperti apa. Kalau memang kita harus daftar, artinya kalau pemerintah sudah buat aturan lebih ketat lagi, dalam arti kita betul-betul harus, karena sekarang Bapak Ibu ada 2 versi, dari gubernur dan wali kota. Jadi semua kami 3 hari lalu bersama dengan Bapak Pemimas Kristen juga, kami perbincangkan ini. Jadi ada dua aturan yang sekarang kita lagi jalankan dengan agama-agama sebelah. Ya, jadi dari pihak kita juga ada mempertanyakan, kalau kita sekian persen, kenapa yang lain 80%? Ya, jadi sekarang kita lagi tokoh-tokoh agama lagi bingung. Tapi bagi kami kita tidak usah lihat berapa persen, lihat kondisi apakah kita memungkinkan. Kita mau 25%, kalau memang kondisi nggak bisa, kita jangan akan 25%, 0%. Yang ada hanya di sini. Artinya kita ibadah hanya online lagi. Jadi kita berdoa. Nah, bagaimana cara? Semalam saya sedang berpikir, Bapak Ibu, seperti video yang saya katakan, kalau sebisa mungkin kita duduk dalam ibadah supaya lebih nyaman, duduk kita per keluarga. Begitu. Ya, jadi misalnya, contoh, Bapak Paulus datang, kebetulan sudah masuk. Istri masih ke kamar kecil. Lalu tiba-tiba penerima tamu bawa jemaat, ayo masuk. Pas sudah kosong, langsung Pak Paulus bereaksi. Tapi jangan langsung marah. Kita isi petambah itu. Bilang kalau toh kita orang jago bahasa, kalau toh dia Gorontalo, boleh maaf puju. Saya istri mau duduk di situ lagi, sekarang lagi ada di kamar mandi. Ya, Bapak Budi. Misalnya istri sudah masuk, Bapak Budi lagi parkir oto. Pesan kepada istri. Yayang. Ya kan? Misalnya panggil istri kan, Yayang. Isi akan, bila akan kita petampah di sebelah Jadi kalau misalnya Jerry Wallace mau masuk, belum maaf Pak. Ibu email bilang, iya kita Yayang masih di kamar mandi, jadi minta maaf dia duduk di sini. Saya rasa kalau kita duduk berkeluarga semua, kita akan lebih nyaman lagi Bapak Ibu. Ya, itu mungkin tambahan dari prokes-prokes yang ada. Semalam saya sedang berpikir. Nah, jika memungkinkan saya bilang, karena gereja sebelah mereka juga sudah setiap ibadah mereka selalu daftar. Itu kita nggak salah, karena memang aturan mengharuskan kita seperti ini. Ya, seperti itu. Oke, itu saja soal tambahan-tambahan di prokes. Kita berdoa supaya kita tetap dalam keadaan sehat-sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari bangkit berdiri, tinggalkan tempat ini dengan sukacita. Dan yang berhari ulang tahun sebentar bisa masuk, maju ke depan. Itu yang lagu Om Paul P. Lagu itu. Om Paul P lagu itu. Yang biasa kalau Om Paul WL. Sukacita. Ya. Sukacita dalam hidupku. Aku bersukacita, ya, aku bersukacita. Ku bersukacita, aku bersukacita dalam hatiku ini. Aku senang bernyanyi, ku senang bernyanyi. Sekali lagi, sambil menunggu slide. Ku bersukacita. Ku bersukacita, ku bersukacita dalam hatiku ini. Ku senang bernyanyi, ku senang bernyanyi. Ungkap pujian syukur hanya kepada Tuhan. Layak dipuji, Kau
Pujilah Tuhan, angkat suaramu, agungkan namanya. Allah kita besar dan luar biasa. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Ku bersuka cita dalam hatiku. Katakan kiri kanan saudara. Aku senang bernyanyi, ku senang bernyanyi. Angkat pujian syukur hanya kepadamu. Ya sebentar, ini masih di live ya? Masih di live? Masih di live? Masih? Ya, kita bilang ke jemaat-jemaat. Karena saya lihat hampir separuh jemaat ikut ibadah di rumah. Bilang sama-sama, kau bersuka cita. Jangan ambil saya, syutingnya jemaat Pak Jimmy. Nah gitu. 2, 3. Kau bersuka. Semua tangan seperti saya. Katakan kepada mereka yang di rumah-rumah. Dalam hatiku ini. Kau senang bernyanyi. Kau senang bernyanyi. Angkat pujian syukur hanya kepadamu. Yakin kan? Mungkin ada keluarga yang sedang nonton. Katakan, kau senang bercita, kau bersuka cita dalam hati kau ini. Kau senang bernyanyi, kau senang bernyanyi. Jika itu ada papa, mama, anak, cucu kita, saudara kita yang ada di rumah, dan siapapun engkau bersama dengan kami. Sama-sama. Kau Allah yang layak dipuji. Kau Allah yang layak disembah. Haleluya. Duduk di tempat yang maha tinggi. Maka Allah penuh kemuliaan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Angkat suaramu, agungkan namanya. Siapa? Allah. 2 tangan yang kau angkat, pujilah. Pujilah. Kami percaya Bapa, ketika kami menyenangkan Engkau, ketika kami dekat terus dengan Engkau, Engkau Allah Immanuel akan bersama dengan kami sepanjang minggu berjalan. Engkau bersama-sama dengan kami. Pujilah semua, oh pujilah. Yang berhari ulang tahun sepanjang minggu ini bisa maju ke depan. Oh pujilah Tuhan. Angkat suaramu, agungkan namanya. Allah kita besar dan luar biasa. Allah kita besar dan luar biasa. Allah kita besar dan luar biasa. Angkat tangan yang berhari ulang tahun. Kepala keluarga, ibu rumah tangga, apapun yang mereka lakukan, dan mereka berdiri dalam altar Tuhan, dalam hadirat Tuhan, ini karena anugerah Tuhan. Napas hidup Engkau telah beri kekuatan, bahkan kepercayaan Engkau telah berikan kepada mereka. Tuhan berkati pekerjaan, rumah tangga, istri, suami, anak-anak, bahkan dalam pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan pakai tangan-tangan kami anak-anak-Mu, pakai tangan-tangan kami hamba-Mu. Ketika kami mengarahkan tangan kami, tangan Bapa ada di atas kepala mereka. Bapa, kekayaan, kehormatan, umur panjang, keselamatan ada di tangan Tuhan. Kami memberkati di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyertaan-Mu sempurna kepada mereka ya Bapa. Masa depan indah selalu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, pegang tangan kami, tuntun langkah kami.
taruh pikiran-Mu dan hikmat-Mu dalam setiap aktivitas kami, dalam pelayanan kami. Supaya ketika kami melakukan sesuatu, kami percaya tidak lepas daripada tuntunan dan hikmat yang Kau berikan kepada kami. Bapak, keluarga kami dimanapun mereka berada, bahkan mereka yang ibadah bersama dengan kami secara online, baik jemaat Tuhan Eklesia, para simpatisan dari Sabang sampai Merauke, dari Atinggola sampai Popayato, Tuhan diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kami yang sakit semua disembuhkan. Dalam masa pemulihan semua disembuhkan secara pulih, secara total yang daripada Tuhan. Hamba-Mu yang sudah melayani semua diberkati oleh Tuhan. Dalam pelayanan yang ada di Bulontia, Tuhan berkati dengan jiwa-jiwa yang baru. Engkau taruh hamba-Mu ini ada di sana supaya tetap ada nama Tuhan. Lewat pujian penyembahan Engkau bertata di desa ini, dan desa ini diberkati oleh Tuhan. Desa ini dipulihkan oleh Tuhan. Kami tinggal menunggu waktu-Mu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Saudara-saudaraku, ulanglah bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu. Haleluya, haleluya, haleluya.